kalau yang gue lihat berarti lu lebih sensitinya ke arah stereotyping ketika orang-orang anggap satu sekolah itu sekolahnya kayak gitu, anak-anaknya pasti begitu. Nah kayak gitu ya. Emang situ resesi. Ngapain gitu. Gue dalam bentuk apapun itu luas banget tuh. Stereotyping itu bisa etnis, misalkan lu orang mana anggapnya pasti sebenarnya kayak gini, kalau belum tentu. Gue aja nge-stereotyping suku gue Sunda gitu aja. Karena gue aja sampai punya pemikiran gue nggak mau nikah sama perempuan Sunda. Ya udah nggak mau. Kalau misalnya gue didengar sama orang-orang Sunda mungkin bakalan apalagi nggak tahu sih cewek cowok Sunda gitu pas ngedengar gue kayak gimana, tapi gue nggak ngegender dari situ, pasti lebih kayak anjir ini nggak kenapa gitu, alasannya kenapa nggak mau nikah sama orang Sunda lagi gitu. Kayak mempertanyakan itu pertama, kedua sama apa jelek-jelek, apa cantik-cantik, itu kedua body, ketiga apakah ada alasan yang lebih mendasar. Nah gue tuh yang dua ini mah udah gampang lah dijawab mah gitu. Yang tiga ini yang bakalan susah gue jawab karena ini suku gue sendiri gitu loh. Ini jawaban yang lebih mendasarnya apa? Jawaban mendasar gue kalau mau gue jelasin itu lebih ke pengalaman dan pandangan suku lain ke suku gue gitu. Jadi gue gabungin itu dan gue ya itu apa jadilah keputusan lu. Kesimpulannya itu gak mau nikah sama orang Sunda. Iya ya udah tuh yuk. Nah tadi coba terusin yang ke kamu tadi. Yang soal? Yang stereotip. Ada juga stereotiping soal agama. Ini sih sensitif sebenarnya. Katanya orang Islam begini, Kristen begini, Protestan gini, Buddha gini, Hindu gini. Ya banyak. Dan menurut gua solusinya apapun bentuk stereotipingnya, solusinya satu, lo harus punya teman di daerah situ. Katakanlah kalau stereotyping ini kita bahas soal stereotyping buruk ya. Ada orang stereotyping buruk ke orang Sunda. Menurut gua dia itu kayaknya nggak punya teman Sunda yang baik aja. Iya benar. Kan gitu, makanya dia masih ngomong kayak gitu. Kalau dia bilang stereotyping dari sekolah, sekarang SMK Telkom Bandung dia bilang jelek, anak-anaknya nakal-nakal, ya dia nggak mau aja anak-anak baik di SMK Telkom Bandung yang mungkin ada. Jadi atau kalau dia bilang orang Islam itu banyak yang suka ngejudge neraka orang, ngarang-ngarangin sesuatu, ya dia nggak nemu aja Islam yang lebih toleran, gitu. Nah berarti kan permasalahannya atau solusinya deh, dia harus memperbanyak pergaulan dia, memperluas pergaulan dia, sosialisasi, gitu lah. Memang sambil dia open minded juga, terbuka sama sesuatu yang baru, karena nggak gampang keluar dari zona nyaman pergaulan itu. Bisa seperti ibarat kayak air. Gue sih syukurnya gue sering jujur ya kalau soal ngejokes, gue tuh sering banget ngerasisin sesuatu. Tapi gue bisa gitu dengan bekal gue tuh udah punya teman yang kayak gitu, yang gue tahu dia yang ngomong sendiri, cuman gue lempar aja, jadi gue puter-puterin gitu. Misalkan kayak gue tuh sering bilang orang Bogor itu gay. Tapi gue dari kasus gue tuh punya teman orang Bogor yang beneran gay. Jadi gue tuh cuma muterin doang. Kalau misalkan ada dia bilang, Dad, lu jangan ngomong kayak gitu, lu gak baik. Ada juga orang gay yang buruk. Ya udah lu ngomong aja langsung ke orang ini. Terus gue puter kayak gitu. Gitu. Dan jatuhnya sih memang santai sebenarnya. Dan gue stereotype gue kan lebih menjurus lagi ya dari suku terus ke perempuan gitu. Perempuan, oh iya, itu ngeri lagi. Nah ngeri lagi kan. Stereotype perempuan. Kalau misalnya ada gitu perempuan Sunda yang merasa tersinggung gitu, kenapa gini, ya udah gue lubutin ke gue aja gitu. Iya. Karena gue belum dapet nih perempuan dari Sunda. Ya, sudah yang benar ya. Yang benar, yang sesuai gitu loh. Iya. Dan nggak perlu nikah anjing gitu. Bisa lu liatin laporan keuangan lu gitu. Oh iya. Atau teman-teman lu kayak gimana, circle yang buat lu nyaman kayak gimana, dari situ gue udah ini. Emang welcome banget sebenarnya ya. Apa? Cuman misalnya kalau ditanya, wah lu negatif gitu,
kenapa? Ya udah gue jawab terus pasti menanyakan ya kenapa gitu, pasti menanyakan kenapa kedua gitu. Oke. Pertanyaan kenapa yang diulang lagi gitu, kenapa? Iya. Dan lebih nanya lebih ke alasan gitu kan. Ya gue ya alasannya itu. Terus pertanyaan terakhir pasti kenapa ketiga. Jadi orang tuh ada 3 tahapan: nggak ngerti, mengerti, pembuktian. Oke. Menurut gua. Nah pembuktian itu ya masa dari gua, kan gua yang nggak dapet. Gitu. Kamu yang ngerti. Iya, gua cuma sampai ngerti ini, gua belum dapet anjir. Gua mau ngebuktiin, bukti gua cuma dari sampai mengertinya. Dan kalau lu merasa bukti gua itu bisa dibantah, silakan. Ya udah, berarti kita sama-sama maju ke tahap pembuktian gitu loh. Oke. Kalau ada yang memberi statement dan langsung ditolak, itu menurut gue lebih asik gitu. Selama orang itu tuh ya nggak bertujuan untuk melakukan gue ini paling benar gitu. Atau enggak gue ini paling Sunda gitu. Enggak kan, gue ini paling Jawa, gue ini paling Medan gitu, gue ini paling Indonesia. Enggak. Gue ingin ngasih tahu, nggak semua, gue ingin ada orang yang ngasih tahu kalau perempuan Sunda tuh nggak semuanya kayak gitu. Nggak semuanya, bukan dari segi fisik ya, tapi dari segi sifat yang gue agak gimana gitu ke perempuan Sunda tuh. Meskipun ya yang gue bisa lihat pembuktian paling masalahnya gini deh, hukum perbandingan yang gue bawa. Ya. Yang perempuan yang dari suku Sunda yang baik menurut gue cuman ada 2, ibu gue almarhum, ya, sama kakak gue. Ya udah. Karena udah tiap hari gitu. Gue ingin karena itu udah keluarga gitu, gue udah tahu jeleknya udah jelas. Dan sifat jeleknya itu sayangnya masuk ke stereotip Sunda gue gitu. Oke. Apakah ada yang enggak gitu? Ini kata-kata yang seneng gue pakai juga ke orang-orang yang stereotyping. Kalau lu ngomong kayak gitu, lu pukul rata semua kayak gitu, atau lu sebenarnya enggak juga? Lu pukul rata enggak semua cewek Sunda itu nggak bisa lu nikahin? Nah, kalau soal nikah, gue itu bakalan berubah misalnya kalau ada perempuan satu aja yang bukan dari keluarga gue ngebuktiin. Kalau misalnya perempuan Sunda itu, meskipun bukan berarti gue bakal nikahin perempuan itu yang berhasil membuktikan ya, tapi gue cari yang kayak lu gitu. Oke. Tapi kalau nggak ada ya gue ke lu bisa nggak gitu. Modus lah gitu dikit-dikit dari sosialisasi gitu ya. Mensosialisasikan apa keuntungan menikahi menerima lamaran saya gitu. Ya, kalau dalam dunia bisnis istilahnya pitching gitu. Iya, pitchingnya gitu kan. Kalau pitching lu bener, mertua dapat. Iya. Dapat dikasih invest. Dapat proyekan nih. Iya. Untuk membuat keluarga-keluarga kecil. Iya. Membuat perusahaan kecil. Jadi kayak apa ya? Soal stereotiping itu memang kadang secara garis besar tuh negatif. Apalagi kalau dibahasnya misalnya sama orang yang baru kenal gitu. Misalnya yang di sini aja, meskipun masih di sini nih, sama Bang Seto gitu. Iya. Gue bahas kenapa gue nggak suka orang Sunda. Tapi kalau misalnya Bang Seto kan bukan orang Sunda ya. Iya. Tapi misalnya Bang Seto orang Sunda. Nah. Karena nggak deket itu, stereotyping itu pasti ke negatif cuy. Oke. Bahkan bisa aja misalnya Bang Seto lebih banyak orang Sunda yang ini, dia langsung kayak enggak, temen-temen gue gak gitu orang Sunda. Nah kan pasti ada pernyataan seperti itu. Memang stereotyping itu bukan jelek tapi negatif. Bisa jadi positif kalau orangnya sama-sama terbuka dan sama-sama saling mengerti apa yang
orang itu maksud, apa yang nggak seret di kita berani kita kasih tahu. Saling berempati, bukan berempati sih, apa ya kata yang lebih tepat gitu. Saling menerima dan memberi aja gitu. Iya. Memanusiakan manusia.